Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan burung murai batu supaya main durasi. Nah, di sini untuk burung murai batu yang lomba, dia harus main durasi dan materi yang enak. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu kita mau dia main durasi di gantangan, ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, birahi. Nah, birahi ini harus pas teman-teman semua. Dia jangan kurang birahi, jangan terlalu over birahi. Nah, kalau misalkan dia kurang birahi, nanti burung murai batunya itu dia main misalkan cuma ngukluk-ngukluk saja, jeda, terus dia diam, kurang ngotot dan sebagainya. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batu yang kurang birahi, ini harus kita naikkan birahinya. Kita harus berikan ekstra puding yang lebih, misalkan awalnya 5, kita tambah misalkan 7. Nah, selain ekstra puding, mandinya ini kita kurangi dan penjemurannya kita tambah. Nah, ini untuk meningkatkan birahi. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia terlalu over birahi juga, ini kurang bagus. Nanti malah dia akan nge-Batman, akan ngerayu, akan buka sayap, dan dia akan cuma main-main ekor saja karena terlalu birahi. Nah, ini untuk burung-burung murai batu yang terlalu birahi, yang harus kita lakukan adalah mandi. Mandinya ini bisa kita tambah teman-teman semua. Bisa kita tambah misalkan sebelumnya seminggu 2 kali, kita bisa tambah 2 hari sekali. Nah, ini kita lakukan di sore hari. Karena kalau misalkan pagi hari ini untuk meningkatkan birahi ya sebelum dijemur. Tetapi kalau misalkan di sore hari dia untuk penyetabilannya. Dan selanjutnya adalah pengembunan. Nah, pengembunannya ini kan cuacanya dingin teman-teman semua di pagi hari. Nah, ini nanti akan menyetabilkan dia. Birahi ini kan meningkat karena metabolisme, suhu tubuhnya meningkat. Makanya saat pengembunan ini kan dia dingin cuacanya teman-teman semua. Jadi dia akan enak, dia akan menurun. Nah, ini birahinya harus pas. Yang kedua adalah emosi. Nah, emosi burung murai batu di gantangan. Jangan kurang emosi, jangan berlebihan juga emosinya. Kalau misalkan burung murai batu kurang emosi, nanti malah dia tidak akan bongkar isian. Karena burung murai batu yang mau bongkar isian, dia harus mempunyai emosi yang pas. Nah, ini untuk meningkatkan emosi burung murai batu ini kita bisa tambah penjemurannya. Penjemurannya kita tambah saja teman-teman semua untuk meningkatkan emosinya. Nah, kalau misalkan burung murai batu yang susah emosi, bisa kita berikan ulet Hongkong. Nah, ini ulet Hongkong ini kan agak panas ya teman-teman semua, nanti bisa meningkatkan emosinya. Apalagi yang faktor-faktor sedang susah menaikkan emosinya, kita bisa menggunakan ulet Hongkong. Nah, ini kalau misalkan dia kurang emosi. Nah, kalau misalkan berlebihan emosinya, reaksinya bisa dia ngejar lawan sambil bongkar-bongkar, kadang nembak di jeruji, kadang saking semangatnya dia turun ke bawah lah sambil bunyi-bunyi. Nah, ini karena dia terlalu emosi. Nah, kalau misalkan terlalu emosi teman-teman semua, kita bisa redam dengan mandi.
Nah, mandi ini kan untuk meredam emosinya, terus kita pengembunan. Kalau misalkan emosinya ini sudah terlalu parah, teman-teman semua, kita bisa menggunakan embun, yang embun malam yang saya bilang antara jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau misalkan dia udah terlalu sering nampar dan sebagainya, bisa kita menggunakan embun malam. Nah, embun malam ini yang pernah saya lakukan itu antara jam 8 sampai jam 10 malam. Ini kita lakukan untuk menyetabilkan emosinya. Nah, ini kalau misalkan birahinya udah pas, emosinya sudah pas. Yang ketiga adalah stamina. Nah, burung murai batu ini, dia mau main durasi, mau main enak, bongkar-bongkar isian dan sebagainya, harus didukung dari stamina. Nah, stamina ini menunjang teman-teman semua. Jadi, kalau misalkan burung murai batunya kurang stamina, dia nanti tidak akan main durasi walaupun emosinya pas, terus birahinya pas. Kalau tenaganya kurang, nanti dia tidak main durasi. Nah, ini untuk meningkatkan tenaganya, teman-teman semua bisa menggunakan penjemuran. Nah, penjemurannya ini bisa kita tambah, ini untuk meningkatkan tenaganya. Dan penjemuran ditambah, ekstra puding harus kita tambah, terutama dari jangkrik. Kalau kita mempunyai umbaran, nah ini bisa kita umbar. Nah, umbarannya ini teman-teman semua bisa dengan dia terbang sendiri, bisa digebah. Nah, tergantung dengan karakter, tergantung dengan burung murai batu masing-masing. Nah, di umbar ini pun harus kita tambahkan ekstra puding, terutama jangkrik. Karena jangkrik ini kan ada mengandung untuk tenaga dan staminanya, tapi harus dibakar dengan metabolisme lagi. Nah, ini untuk tenaga dan stamina. Nah, untuk yang keempat, ini adalah mental. Nah, walaupun dia udah birahi pas, emosi pas, dia udah punya tenaga, tetapi kalau misalkan tidak mempunyai mental, dia tidak berani juga di gantangan. Makanya mental ini penting. Nah, kalau misalkan saya, teman-teman semua, biasanya saya beli dari trotolan. Karena trotolan ini kita bisa meningkatkan atau kita bisa melatih mental. Mental burung ini kita bisa latih, kita bisa maksimalkan. Karena mental ini bawaan dari burung murai batunya, tetapi kita bisa melatih mentalnya. Nah, biasanya saya melatih mental burung-burung murai batu trotolan saya ini setelah dia lepas trotol, udah mentok, udah mulai kita bunyi-bunyi dan sebagainya, biasanya saya bawa ke gantangan. Saya bawa ke gantangan, saya jauhkan dari gantangan, biarkan dia tahu suasananya dulu. Saya ablak, tetapi tidak saya gantangkan karena agak berbahaya kalau misalkan kita gantangkan. Karena banyak burung-burung tua dan sebagainya, takutnya malah drop mental. Jadi sekali-sekali saya bawa. Nah, kalau misalkan dia udah sering nih kita bawa nih, udah umur misalkan 10 bulan, 11 bulan, bisa kita coba. Tetapi di kelas pastol ataupun muda. Kalau misalkan di kelas dewasa, ini kita lakukan penempatannya di pinggir, jangan di tengah. Takutnya ada tekanan-tekanan dari burung-burung murai batu yang sudah mapan. Karena pastol ini, kalau misalkan dia sudah rusak, teman-teman semua, ini susah menyembuhkannya. Banyak burung-burung murai batu yang pastol ini bagus, tetapi setelah dia down mental itu susah. Setelah dia mabung susah membalikannya seperti semula. Nah, ini adalah mental, teman-teman semua. Jadi mental untuk pastol bisa dibentuk. Tetapi kalau misalkan
kita beli misalkan burung-burung murai batu yang udah dewasa dan sebagainya. Nah, ini banyak kasus teman-teman semua yang seperti ini. Mentalnya kurang, apalagi burung-burung impor itu banyak yang mentalnya kurang. Nah, ini kita harus lakukan ini pengembunan teman-teman semua. Untuk pengembunannya ini untuk melatih mental, dia ada teritorialnya. Nah, selain pengembunan, kita tempel dengan burung-burung kecil. Jadi nanti dia ada gaya-gaya tarung, dia ada kayak ini ya. Wah, ini tempat saya ini ada yang mengusik dan sebagainya. Makanya kita berikan burung-burung kecil. Nah, selain itu juga kalau misalkan dia mabung, nah ini lebih gampang lagi. Lebih cepat lagi kita ini ya menaikkan mentalnya, membentuk mentalnya kalau misalkan saat dia mabung. Selain mental, kita bisa memasterin dan sebagainya. Nah, oke teman-teman semua, sebetulnya burung murai batu ini mau main durasi enak, dia harus birahinya pas, emosinya pas, stamina dan mental. Empat ini harus pas. Untuk pas dia supaya main-main durasi dan materinya enak. Nah, di sini kita membentuk burung murai batu yang main durasi ini. Kita harus sabar. Kita harus sabar mencari settingan ini, itunya. Itu kita harus sabar. Kita harus naik turunkan, harus cari yang pasnya. Karena membentuk burung murai batu juara, dia stabil, dia main durasi, ini butuh waktu dan butuh kesabaran. Yang penting kita hobi teman-teman semua, kita senang, nanti burung murai batu itu akan mendapatkan hasil yang kita inginkan kalau misalkan kita sabar dalam mencari settingan. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa WhatsApp saya, nomornya di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.